Saya akan membawakan satu kisah untuk pelajaran sore hari ini tentang kisah Nabi Ismail yang menceraikan istrinya karena istrinya terlalu cerewet, banyak ngomel. Tuh, bahasa bebasnya itu cerewet, banyak ngomel di rumah. Nah, sebelumnya dulu kisah tentang Nabi. Lihat silsilah keturunannya. Bapak Ismail sinten? Nikah pertama dengan Sarah. Istri kedua, karena dengan Sarah nggak dapat keturunan, istri kedua itu Hajar. Akhirnya Hajar duluan hamil. Anaknya Ismail. Ismail punya 12 anak. Ada 12 keturunan. Sudah. Nanti dari Ismail ini keturunannya sampai Quraisy, sampai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus istri pertama tadi siapa? Sarah. Nah, pas ini hamil Ismail, ternyata Sarah ikut hamil lagi. Berarti suruh suaminya Nabi meneh iki. Anaknya siapa? Ishak. Ishak punya keturunan situ, di antaranya Yakub. Yakub punya 12 anak dari 4 istri. 4 istri 12 anak. 4 istri 12 anak. Nanti situ ada Yusuf, Bunyamin. Keturunannya lagi nanti ada Nabi Daud, Sulaiman, Musa, Ali Imran. Ali Imran itu keluarganya Imran. Dari Imran nanti punya 2 putri, namanya Asya dan Maryam. Maryam anaknya sinten? Isa. Asya nikah dengan Zakaria. Nabi dah. Anaknya Yahya. Ya, jadi Nabi Muhammad sampai sini nih. Pada Nabi Ibrahim. Intinya itu pada Nabi Ibrahim. Nah, sekarang kita pelajari ketika Nabi Ibrahim itu punya anak sinten mau? Ismail. Istrinya siapa? Hajar. Nah, Ismail itu masih kecil, masih disusui. Namun ada dapat perintah dari Syam. Sampun iki. Itu nanti pergi dari Syam. Jadi tempat tinggalnya itu di Syam.
Syam itu Lebanon, Yordania, Syria, Palestina. Ada 4 tempat itu. Dari Syam Ibrahim disuruh bawa anak istrinya Hajar Ismail dibawa ke Mekah. Kalau perjalanan itu sekitar 1.500 kilo. Kalau dengan mobil itu 18 jam. Dulu kan nggak ada, unta berarti. Suruh bawa apa? Ismail yang masih kecil, menyusui, terus istrinya Hajar, berarti lagi menyusui. Allah perintahkan Hajar Ismail ditinggal di Mekah, dekat Ka'bah. Tinggal di mana? Mekah, dekat Ka'bah. Pokoknya ditinggal di sana. Ibrahim disuruh seperti itu, Ibrahim nurut. Akhirnya istrinya protes ketika itu, kamu mau tinggalkan kami sendiri sini, nggak ada apa-apa, tanaman saja nggak ada, air juga nggak ada. Ditinggallah Ismail sama Hajar di situ. Lantas pokoknya Ibrahim pergi karena perintah dari Allah langsung. Istrinya teriak-teriak terus minta terus, kamu tega tinggalkan kami gini. Kira-kira ibu-ibu kalau posisinya jadi Hajar bagaimana? Hei ibu-ibu, jenengan ditinggal, orang dinafkahi, terus nggak ada air, nggak ada tanaman, karo bayi sing lagi nyusui. Hah? Dulu nggak ada mau ngamuk sama siapa, nggak ada siapa-siapa, ngamuk sama siapa coba? Hah? Nggur nangis toh? Terus Hajar tanya pada Ibrahim, apakah ini karena perintah Allah? Maka Ibrahim jawab iya. Kalau begitu Hajar jawab, saya yakin Allah tidak akan menyia-nyiakan kami. Nah, ditinggallah tadi. Hajar kemudian cuma dengan Ismail disusui, disediakan wadah berisi air, wadah dari kulit itu berisi air untuk persediaan minum. Namun yang jelas kalau ditinggal beberapa hari habis. Maka ketika airnya habis, kemudian Hajar naik ke Bukit Sofa. Nah, ini sudah. Ini penghapusnya mau ya. Kok terlalu sudah. Lihat ini Ka'bah. Niki Ka'bah nji. Sini Hajar Aswad. Hijr. Nah, di sini daerah yang namanya Sofa Marwah. Nah, dekat sini Hajar, pokoknya sekitar sini Hajar itu taruh Ismail terus ditinggal untuk cari air atau cari pertolongan. Maka dia naik ke Sofa, cari-cari orang, nggak ada. Maka dia putar lagi, dia jalan lagi ke Marwah. Iki jaraknya 450 meter. Paham? Ibu menyusui loh ini. Niki jalan 450 meter. Terus balik lagi dari Marwah ke Sofa, sama
450 meter. Sudah berapa itu? 900. Pokoknya muter lagi sini 3 4 5 6 7. 450 kali 7 berapa? 3 kilo lebih kan? 3 kilo jalan. Ibu lagi menyusui. Isora ya ibu ya. Muter. Nah, terakhir di Marwah sini. Iki jenenge apa? Marwah. Ka'bah ke Safa itu sekitar 300 meter lah. Sekitar itu. Nah, jalan. Terus gini muter-muter sampai sekitar 3 kilo dia jalan. Ternyata nggak dapat air, nggak dapat orang untuk nolong. Akhirnya di sini datanglah malaikat Jibril. Dia buka-buka tanah, entah itu pakai tumitnya apa sayapnya, dapatlah air air zam-zam keluar. Itu kalau air zam-zam ini tidak dibendung oleh Hajar langsung bendung. Airnya itu nanti ngalir terus. Jadi sungai. Untung dibendung oleh siapa? Hajar. Jadilah sumur Zam-zam. Nah, hiduplah di sini si Hajar dengan Ismail. Baru Ibrahim datang pulang ketemu istrinya lagi. Sudah. Jadi kan ketika suami pulang kayak gitu bilang apa? Hah? Marah nggak? Nah, itu ketika itu pulang bukan karena perintah sudah. Orang-orang tahu karena ini sumber air dekat Ka'bah tadi ada sumber air Zam-zam. Akhirnya orang-orang dari suku Jurhum itu datang, kemudian dari seekor burung itu ada kasih tanda situ ada air. Akhirnya mereka ingin tinggal juga dekat sumur Zam-zam. Nah, Ismail ini kemudian tumbuh dewasa. Namun sebelum dia itu dewasa, masih kecil juga, turun perintah kedua lagi. Ibrahim suruh menyembelih putranya sendiri. Tempatnya di mana? Di Mina. Yang sekarang jamaah haji lagi mabit. Tempatnya di Mina. Ya. Dibawa ke situ mau disembelih. Pokoknya dia manut perintah Allah itu. Dalam mimpi dapat perintah seperti itu manut. Mau disembelih di Mina, ketika mau nyembelih ini datanglah Jibril lagi. Bawa gibas domba. Akhirnya diperintahkan Ibrahim nyembelih domba. Ismail selamat. Kemudian akhirnya Ismail tumbuh dewasa, nikah. Dia nikah dengan ada seorang wanita yang tinggal dekat sumur Zam-zam ini. Ya, ceritanya dia dengan istrinya sekarang ini. Perhatikan ceritanya. Ini kayaknya ibu-ibu kayak begini juga ini. Nabi Ismail semakin dewasa, ia pun menikah dengan seorang wanita yang tinggal di sekitar sumur Zam-zam. Nah, berarti situ kan? Berarti nanti jadi pemukiman. Orang-orang tinggal di situ. Ada wanita tinggal di situ. Akhirnya Ismail nikah dengan wanita tersebut. Pengen tahu namanya? Nama istrinya itu siapa ya istrinya? Nah, namanya itu di sini dikatakan Amarah binti Sa'ad bin Usamah. Ada juga cerita yang lain katakan dia adalah Jaddi bintu Sa'ad dan macam-macam. Pokoknya namanya nggak penting, penting tahu ceritanya aja.
Nah, ketika sudah menikah, terus tidak lama kemudian ibu Ismail, yaitu siapa? Hajar, itu meninggal dunia. Kemudian Ibrahim bapaknya itu datang, pingin kunjungi rumah Ismail, tahu keadaan rumahnya seperti apa. Namun istrinya itu nggak tahu kalau ini adalah mertuanya. Berarti belum pernah ketemu. Kan boleh kan dia nikah tanpa tahu mantunya siapa, kan boleh kan? Boleh. Yang penting kan si perempuan yang harus ada wali, ya tak? Nah, jadi si istri ini nggak tahu bapak mertuanya siapa. Maka bapak mertuanya datang setelah Ismail menikah untuk mengetahui kabarnya, namun dia tidak menemukan Ismail. Cari-cari Ismail ada nggak di rumah? Ibrahim bertanya tentang Ismail kepada istri Ismail tadi. Istrinya jawab, dia sedang pergi mencari nafkah untuk kami. Lalu Ibrahim bertanya tentang kehidupan dan keadaan mereka. Istri Ismail menjawab, nahnu bisyarrin, nahnu fi dhikin wa syiddatin. Kami ini penuh keburukan. Hidup kami itu susah dan sangat-sangat berat sekali kehidupan kami. Komentar baik apa komentar jelek? Nah, taib. Istri Ismail mengadukan kehidupan yang dijalaninya bersama suaminya kepada Ibrahim. Ibrahim berkata, fa idza jaa zaujuki, ya. Ibrahim bilang, ini bapak mertuanya tadi kan, tapi kan nggak tahu. Fa idza jaa zaujuki faqra'i alaihi salam wa quli lahu yughayyir atabah babihi. Nanti apabila suami kamu itu datang pulang, sampaikan salam dariku ya. Titip salam ya. Dan nanti katakan kepadanya, tolong ubah palang pintu rumah ini. Ubah palang pintu rumah ini. Dulu rumah kayak rumah Jawa dulu itu ada palangnya kan? Nah, ini palangnya suruh ganti. Lantas Ibrahim pergi, Ismail pulang. Terus Ismail tahu gini, ini kayaknya ada orang tadi datang nih. Dia tanya sama istrinya, hal ja'akum min ahadin? Apakah ada orang yang datang kepadamu? Istrinya jawab, na'am, ja'ana syekhun kadza wa kadza. Iya betul, ada orang tua itu datang ke sini. Untuk orang tua itu kayak gini. Coba lihat komentarnya lagi, sebut orang tua. Ya, bukan bilang itu orang baik ya. Dasar manti yang sepuh, wong ini. Ya, coba lihat komentarnya, saya sudah nanggapi orang, saya sudah nggak baik. Fasalana anka fa akhbartuhu. Dia itu tanya tentang kamu dan saya kasih kabar bahwasanya kamu pergi untuk cari kerja. Wa sa'alani kaifa aishuna fa akhbartuhu anna fi jahdin wa syiddatin. Dia tanya kehidupanmu bagaimana? Saya jawab kehidupan kita itu susah. Wah, berat sekali hidup kita. Dia bilang sama suaminya juga kayak gitu. Terus Ismail bertanya, "Fahal ausaki bi syai'in?" Dia kasih wasiat sesuatu enggak? Dia beritahu padamu. Istrinya jawab, "Naam, iya. Amaroni an akroka alaika salam." Dia suruh nitip salam padamu, sampaikan salam untukmu. Wa yakul, dan dia itu katakan, ghair atabata babika. Ubah palang pintu ini. Kemudian Ismail berkata, zaki abi wa qad amaroni an ufariqaki ilhaqi bi ahlik. Itu tadi bapakku, dan dia itu telah memerintahkan aku untuk ceraikan kamu saat ini juga. Maka kembalilah kamu kepada keluargamu. Maka Ismail pun menceraikannya. Tahu isyaratnya tadi apa, Bu? Nah, pintu masuk saja sudah elek toh. Nah, itu suruh ganti. Oh, berarti istrinya itu elek. Paham kalimatnya? Nah, jadi nanti kalau suami bilang kayak gitu, hati-hati loh. Ganti palang pintu rumah. Wah, itu syarat. Ntar lagi kue dipegat. Sudah. Kemudian Ismail sudah ceraikan tadi, enggak? Wis pegatan, rampung dengan istri pertama. Ismail menikah lagi dengan wanita lain dari kalangan penduduk yang tinggal di sekitar itu juga. Berarti sekitar sumur Zam-Zam. Lalu Ibrahim pergi lagi meninggalkan mereka dalam kurun waktu yang dikehendaki Allah. Setelah itu Ibrahim datang kembali untuk menemui mereka. Sama juga mertuanya ini nggak tahu juga.
nggak diketahui oleh mantune loh ini. Namun dia tidak mendapatkan Ismail. Ketika datang ke rumah Ismail tadi, ketemu dengan istri yang kedua. Istrinya jawab, dia Ismail sedang pergi mencari nafkah untuk kami. Ibrahim tanya lagi, bagaimana keadaan kalian? Istri yang kedua ini jawab tentang kehidupan dan keadaan hidup mereka. Istrinya jawab, nahnu bi khairin wasa'atin. Masya Allah, hidup kami itu enak sekali, cukup insya Allah. Padahal sebenarnya hidupnya tidak berubah dengan yang istri pertama. Namun istri kedua apa tadi tanggapannya? Masya Allah, enak sekali. Paham Bu? Sama nggak? Tadi makan tempe sama nggak? Iya sama. Kalau kita kayak gitu, makannya sama nggak? Sama. Namun istri yang kedua jawabnya apa? Masya Allah, enak sekali, alhamdulillah, cukup. Bagus nggak yang kedua ini? Nah, ditanya lagi. Karena sudah jawabnya enak, maka dia tanya lanjutan. Tadi kalau tadi tanyanya sudah nggak enak kan, dia jawab kayak gitu, susah. Nggak usah ditanya makanmu apa, ini mau apa. Ya jelas ya orang enak. Nah, maka karena jawabannya sudah enak, maka ditanya lagi selanjutnya. Ma ta'amukum, kamu makan apa kalau begitu? Istri jawab, Allahmu, Masya Allah, saya tuh dikasih daging. Ya. Istri pertama tadi jawabnya apa tadi? Gak terangkan ini enggak. Pokoknya elek pokoknya jawabannya. Nah, terus tanya lagi karena sudah jawabannya bagus, tanya lagi. Fama syarabukum, minummu apa? Istrinya jawab alma. Masya Allah, saya dikasih air. Luar biasa. Kemudian suaminya, bapak mertuanya Ibrahim doakan, Allahumma barik lahum fil lahmi wal ma. Ya Allah, berkahilah mereka untuk daging yang diperoleh, untuk air yang diperoleh. Riwayat yang lain katakan untuk susu yang diperoleh. Dapat doa baik dari mertua. Maka dari doa ini Nabi SAW sebut setelah Nabi Ibrahim doakan ini, di Mekah insya Allah tidak akan pernah kekurangan air, tidak akan pernah kekurangan daging. Selalu makmur terus. Nah itu berkat doa Nabi Ibrahim tadi itu. Terus Ibrahim melanjutkan lagi, fa idza jaa zaujuki, ya, jika suamimu pulang. Siapa suaminya? Ismail. Faqra'i alaihi salam, titip salam ya untuknya ya. Wa murihi yusbitu atabata babihi, lalu bilang dia pertahankan palang pintu rumah ini. Pun paham? Kalimatnya beda nggak tadi? Beda nggak dengan istri pertama? Istri pertama apa? Nah, kalau ini apa? Pertahankan. Nah, ketika Ismail pulang, hal atakum min ahadin, ada tadi yang kira-kira datang nggak? Naam, iya ada. Istrinya jawab, atana syekhun hasanul hay'ah. Masya Allah, ada laki-laki tua yang bagus sekali itu datang. Nah, lihat jawabannya beda nggak? Nah, tadi yang istri pertama bilang, dasar tiang sepuh datang ke sini. Ya, nadanya sudah beda loh. Kalau ini, Masya Allah, ada tiang sepuh bagus sekali datang. Wa asnad alaihi, istrinya itu nyanjung-nyanjung Ibrahim. Fasa'alani anka fa akhbartuhu, lantas dia tanya-tanya tentangmu, saya kabari kamu tuh lagi kerja, lagi cari nafkah. Fasa'alani kaifa aishuna fa akhbartu anna bi khairin, lantas dia tanya tentang kehidupanku itu bagaimana, saya jawab kehidupan kita Masya Allah enak sekali, bahagia. Ismail bertanya, apakah orang itu memberi pesan kepadamu tentang sesuatu? Istrinya menjawab, iya, dia memerintahkan agar aku menyampaikan salam darinya kepadamu dan berpesan agar kamu mempertahankan palang pintu rumah ini. Paham ibu-ibu? Artinya apa? Hah? Artinya apa? Istrinya diceraikan nggak? Nah, maka ketika itu si Ismail jawab, Zaki abi, inilah bapakku tadi. Wa antil ataba, engkaulah yang jadi palang pintu rumah ini. Amaroni an umsikaki, dan aku diperintahkan untuk mempertahankanmu. Summa labisa anhum masya Allah, kemudian mereka hidup bersama sampai Allah memberikan kehendak untuk mereka berdua. Sudah ibu-ibu? Berarti istri itu jadi palang pintu.
sewaktu-waktu iso diganti. Sudah. Sudah ibu-ibu. Sewaktu-waktu bisa diganti. Ya kalau buatan saya buatan diganti, kalau elek ya palangnya ya pintunya jebol. Ya ada palangnya saja sudah nggak kuat di situ kok. Sewaktu-waktu bisa diganti. Maka diibaratkan seperti palang pintu. Terus pelajarannya tadi coba lihat, perlu nggak masalah dalam rumah itu kasih tahu pada mertua? Hah? Tadi apa pelajarannya? Nggak perlu. Sampaikan apa coba? Yang baik-baik saja. Jadi kalau ditanya, kepe, ya suamimu, masya Allah suamiku baik sekali pak. Walaupun makannya ya gur tempe, utangnya ya numpuk, gitu. Jadi sampaikan yang baik-baik saja. Ya kan? Tadi yang istri kedua coba lihat, kasih tahu nggak tadi? Seperti istri pertama enggak. Padahal sebenarnya hidupnya nggak jauh dengan istri pertama. Namun dia bawa kebaik-baikan. Masya Allah suamiku itu bikhair, luar biasa. Ya, wasaatin. Wah kehidupan kita itu menyenangkan pokoknya. Wah luar biasa suami saya. Kamu makan apa? Yo daging. Minum apa? Minum air. Kemudian faedah yang berikutnya lagi, boleh saja orang tua memerintahkan anaknya untuk menceraikan mantunya. Di sini kan siapa yang perintahkan tadi? Mertua kan? Mertua bisa kasih saran, namun tidak semua dituruti. Ya, dan ini bukan bentuk harus dituruti, harus taat pada orang tua dalam hal ini. Kadang jadi pertimbangan. Tadi kan Ismail nimbang-nimbang. Iya kan? Ismail nimbang-nimbang, bukan harus. Bisa jadi pertimbangan. Kalau mau lanjut yo alhamdulillah. Kalau dia mau pakai pertimbangan itu lagi, wah istriku ini ngel-ngelan. Banyak komen terus di rumah. Wah hatiku itu sakit, terus nggak pernah baik dia. Mungkin dapat saran dari orang tua, sudah saya ceraikan itu, cari lagi palang pintu yang lain. Gitu. Sudah, berarti boleh, namun tidak harus. Kemudian faedah yang berikutnya lagi, apapun disyukuri dari pemberian suami. Ya kan? Mau dapat sedikit yo alhamdulillah. Ya, nggak cukup ya bilang cukup alhamdulillah juga. Pokoknya nerimo pandu apa adanya, pokoknya hidup itu. Ya. Ada yang kesusahan dalam rumah, nggak usah orang-orang luar tuh tahu saya punya kesusahan kayak gini, sudah didiamkan saja. Mau sabar dengan keadaan seperti ini, insya Allah pahalanya besar. Ya, jadi contoh ini jadi istri yang kedua, jangan yang kayak pertama itu loh. Kemudian faedah yang lainnya lagi, bahayanya istri itu banyak komentar. Nanti lama-lama bisa diapain? Diganti palang pintunya. Ini sabar-sabar di rumah, nggak usah apapun itu dikomentari, terus kurang apalan komentari lagi. Suami bawa pulang gaji sekian dikomentari lagi. Suami kurang kerjaan dikomentari lagi, apapun dikomentari. Apalagi sampai mertua tahu lagi kayak begini. Diam-diam aja. Nggak perlu jadi bahan omongan untuk satu keluarga besar. Paham gitu? Siap diganti palang pintu? Hah? Siap nama mboten? Nah sudah, berarti lanjut seperti palang pintu yang telah ada. Wallahu a'lam bissawab. Itu kisah Nabi Ismail dengan dua istri.